cara menentukannya, terus kontekstualnya itu kayak gimana gitu. Nah itu kalian ini sering dengarnya tuh kayak nilai ada yang dapat nilai 70, ada yang dapat nilai 80, ada yang dapat nilai 90. Padahal data itu nggak bentuknya angka aja ya. Ada yang bentuknya misalnya kalian ada yang mau di akpol nih, Marvel mau di akpol, ya kan? Kemudian Salvia katanya mau di UI tadi. Nah kemudian pasti mungkin ada yang mau di Undip, ada yang mau di UNS. Nah ini juga bisa termasuk data. Jadi data itu bukan hanya yang bentuknya angka saja, tapi juga bentuknya yang kualitatif. Kalau angka itu namanya kuantitatif, kalau yang nah kalian pernah nggak sih kayak mau nggak sih kalau kalian itu cek Shopee itu kan biasanya ada nih di tampilannya. Ada nggak ukuran pemusatan data di sini? Entah itu min, entah itu median, entah itu modus. Ada yang tahu nggak? Nah jadi yang kalian lihat bintang ini, kalau di tampilan awal ini namanya min atau nilai rata-rata. Jadi orang yang beli headset ini atau earphone ini itu rata-rata ngasih nilai segini, misalnya 4,8. Kalian pasti punya keinginan juga nih, kalau misalnya rating rata-rata ratingnya itu 4,5, nggak usah beli deh, belinya kalau misalnya ratingnya itu minimal 4,8, 4,9 kayak gitu. Nah itu salah satu contoh ukuran pemusatan data yang biasa kita temui sehari-hari. Nah sekarang kalian boleh mencoba mengerjakan contoh yang saya berikan. Mari kita coba. Jadi kayak di sini ada toko, kemudian ada yang beli nih 7 orang. Mereka ngasih rating segini. Kira-kira kalian siapa yang jawab? Gabriel ini memiliki keyakinan membeli barang kalau rata-rata ratingnya itu minimal 4. Nah, kalau misalnya kurang dari, jadi kan dia nggak beli. Kalau lebih dari dia beli. Nah, kira-kira dia beli atau enggak? Berarti yang harus kalian cari adalah nilai rata-ratanya. Silakan dicoba. Di sini ada 3 soal. Siapa yang maju, 1 orang maju 1 soal, nanti akan dapat tambahan nilai tugas. Gitu ya. Oke, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai yang ibu katakan. Ada kelompok 1, 2, 3, silakan kelompok 1 di baris ini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 9 boleh di bagian belakang, gitu ya. Kalau yang nggak hadir nanti nggak usah ditulis di kertas kelompoknya. Jadi yang hadir aja yang ditulis. Gitu. Silakan berkelompok mulai dari sekarang ya.
Kemudian yang tidak diketahui berapa? 2. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jumlah semua orangnya. Orangnya ada berapa? Berarti N itu namanya frekuensinya ada. Kemudian yang 14.000 itu sebagai apa? X bar-nya itu sama dengan 14.000. Masih ingat tadi rumus math itu apa? X bar sama dengan jumlah seluruh data atau seluruh nilai dibagi frekuensi atau banyaknya data. X bar-nya tadi berapa? 14.000. Kita terus di sini 14.000. Kemudian jumlah seluruh data. Jadi semua yang udah diketahui nominalnya itu semuanya ada berapa? 180 ke 100 berapa? 180. Tapi itu udah termasuk 15 orang belum? Sedangkan rata-ratanya itu punya 15 orang apa 13 orang? 15 orang. Berarti sini harus 15 orang. Ya kan? Berarti kan nambah punya Maulidia dan Najma. Punya Maulidia itu sama dengan 2 kalinya Najma. Ya kan? Kalau Najma itu kita misalkan X, berarti Maulidia itu sama dengan 2X. Paham? Jadi kalau yang untuk nomor 1 dan nomor 2 saya rasa gampang nggak? Gampang ya, saya cuma tinggal bikin histogram, kemudian level, kemudian menentukan median dari modusnya. Paham? Oke anak-anak, tadi kita udah belajar banyak tentang statistika, kemudian udah dibahas, udah kita simulin bareng-bareng. Jangan lupa dikerjakan tugas atau PR-nya, dikumpulkan paling lambat besok ketua kelas, silahkan nanti dikumpulkan ke saya, begitu ya. Kemudian kita bertemu lagi, kayaknya daring ya, kita akan belajar materi daring nanti daring, tapi insya Allah nggak apa-apa. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih.